Jika Tuhan adalah yang maha mutlak, maka setiap kisah besar membutuhkan antagonis yang sama mutlaknya. Dalam narasi akhir zaman, ada dua kekuatan kejahatan yang sering tumpang tindih, namun memiliki peran dan garis waktu yang sangat berbeda. Iblis sang penggoda abadi yang hadir sejak penciptaan dan Dajjal sang penipu agung yang baru muncul menjelang hari kiamat. Malam ini, kita akan membedah dua kekuatan paling gelap dalam eskatologi atau ilmu akhir zaman. Kita akan menganalisis peran iblis atau setan sebagai sumber bisikan was-was yang tak terlihat, dan Dajjal atau Antikristus sebagai manifestasi fisik yang mampu menguasai teknologi atau ilusi dunia. Ini adalah analisis mendalam tentang godaan abadi melawan ujian besar yang tak terhindarkan. Siapa yang lebih berbahaya, musuh yang tak terlihat atau musuh yang datang dengan kekuasaan penuh di tangan? Bab 1. Iblis atau setan. Kisah iblis atau setan dimulai bukan dari akhir, melainkan dari awal waktu sejak penciptaan Nabi Adam atau manusia pertama. Iblis adalah makhluk yang dulunya mulia, entah itu dari golongan jin atau malaikat, tergantung pada tradisi yang diyakini, yang menolak untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Kejatuhan iblis berasal dari satu dosa mendasar, kesombongan atau takabur. Iblis merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Penolakan inilah yang menjadikannya musuh abadi manusia. Iblis diberi penangguhan waktu hingga hari kiamat. Tugasnya adalah menggoda atau membisikkan keraguan was-was ke dalam hati manusia. Dalam Kristen, setan adalah pemfitnah yang mencoba merusak jiwa manusia. Sementara dalam Islam, iblis adalah sang penggoda yang menuntun manusia pada kesesatan. Bab 2. Dajjal atau Antikristus. Berbeda dengan iblis yang merupakan kekuatan tak kasat mata, Dajjal atau Antikristus adalah sosok individu, makhluk fisik yang akan muncul sebagai ujian terbesar umat manusia menjelang akhir zaman. Dajjal digambarkan memiliki ciri fisik tertentu dan akan muncul dengan klaim palsu bahwa ia adalah Tuhan atau Mesias. Kekuatannya luar biasa. Ia mampu menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, menguasai teknologi canggih, atau bahkan menghidupkan orang mati. Dalam Kristen, Antikristus adalah pemimpin politik dunia yang muncul, yang memaksa manusia untuk menerima tanda binatang atau Mark of the Beast, sebuah sistem kontrol total di masa 1990-an atau setelahnya, sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dajjal adalah manifestasi kebohongan atau ilusi duniawi. Bab 3. Perbedaan peran dan metode godaan. Perbedaan fundamental antara iblis dan Dajjal terletak pada metode mereka dalam menyesatkan manusia. Iblis bekerja secara internal atau personal. Ia mengoperasikan bisikan lembut ke hati, memanfaatkan kelemahan, kemarahan, atau kesombongan individu. Iblis adalah musuh yang menyertai kita setiap hari. Dajjal bekerja secara eksternal atau massal. Ia tidak perlu membisikkan. Ia menunjukkan kekuasaan nyata. Ujian Dajjal bukanlah melawan hawa nafsu, melainkan melawan bukti kekuasaan yang ia tampilkan. Jika Dajjal menyajikan air atau api, ujiannya adalah memilih yang palsu. Iblis adalah penyebab kekufuran. Dajjal adalah puncak dari kekufuran yang diizinkan Tuhan sebagai ujian akhir. Bab 4. Lini masa eskatologis. Dalam eskatologi, kemunculan kedua tokoh ini berada pada lini masa yang berbeda. Meskipun tujuan mereka sama, kehancuran iman manusia. Iblis sudah ada sejak hari pertama, dan peran utamanya akan berakhir saat hari kiamat tiba. Seluruh umat manusia, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir, adalah medan perangnya. Dajjal atau Antikristus adalah tokoh yang kemunculannya spesifik, yaitu
setelah tanda-tanda besar akhir zaman dimulai. Kemunculannya menandai tahap terakhir ujian besar sebelum kedatangan Al-Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dajjal hanya menguasai sebagian kecil sejarah manusia, tetapi merupakan krisis iman yang paling akut dan universal. Bab 5. Analisis simbolis. Politik versus spiritual secara simbolis. Iblis dan Dajjal mewakili jenis ancaman yang berbeda terhadap kemanusiaan. Iblis atau setan melambangkan korupsi spiritual atau kerusakan jiwa. Ia adalah representasi dari ego manusia yang tidak terkontrol dan selalu ingin menyimpang dari jalan kebenaran. Dajjal atau antikristus melambangkan korupsi politik dan materi. Ia adalah sosok yang menggunakan kekuasaan, teknologi, dan kendali ekonomi untuk menipu massa. Ujian Dajjal adalah tentang bagaimana manusia memilih antara kebutuhan materi yang ditawarkan Dajjal atau keimanan yang sejati. Ancaman iblis adalah abadi. Ancaman Dajjal adalah temporer, tetapi total. Bab 6. Mark of the Beast dan ujian teknologi dalam teologi Kristen. Antikristus memaksa setiap orang untuk menerima Mark of the Beast atau tanda binatang pada tangan kanan atau dahi mereka agar bisa membeli atau menjual. Mereka yang menolak tidak akan bisa berfungsi dalam masyarakat. Konsep ini menjadi sangat relevan di era modern, di mana sistem kontrol global, mata uang digital, atau teknologi implan sedang berkembang. Meskipun ini adalah interpretasi modern, intinya adalah Dajjal akan menggunakan teknologi dan sistem ekonomi untuk mengontrol kebebasan atau iman manusia. Ujian Dajjal adalah ujian kemerdekaan individu melawan sistem kendali global. Bab 7. Pasukan akhir zaman dan dua penakluk, baik Dajjal maupun Antikristus, tidak bekerja sendiri. Mereka memiliki pasukan dan pengikut. Dalam banyak riwayat, Dajjal diikuti oleh sekelompok besar manusia, terutama dari kalangan yang mudah tertipu atau yang mencari kekuasaan duniawi. Dajjal akan menguasai sebagian besar dunia, kecuali kota suci tertentu. Namun, kekuasaannya tidak akan abadi. Dalam Islam, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih. Dalam Kristen, Antikristus akan dikalahkan oleh Yesus Kristus saat kedatangan keduanya. Kedua sosok penyelamat ini adalah manifestasi dari kebenaran yang datang untuk mengakhiri kekuasaan penuh kebohongan. Bab 8. Relevansi di budaya populer. Kisah iblis dan Dajjal atau Antikristus telah meresap jauh ke dalam budaya populer, film, atau literatur modern. Iblis sering digambarkan dalam film horor sebagai sosok yang membuat perjanjian jiwa atau melakukan posesi. Sementara Dajjal atau Antikristus sering diinterpretasikan ulang sebagai pemimpin karismatik global atau sosok diktator yang menjanjikan perdamaian tetapi membawa tirani. Adaptasi ini menunjukkan bahwa ancaman yang mereka wakili godaan spiritual dan kontrol politik adalah ketakutan mendalam yang universal bagi manusia modern. Bab 9. Pilihan iman. Kisah iblis dan Dajjal atau Antikristus pada akhirnya adalah kisah tentang pilihan iman yang harus kita buat. Iblis menguji kita setiap hari dengan bisikan lembut yang merusak moral kita. Dajjal akan menguji kita secara massal dengan kekuasaan fisik dan ilusi yang mempesona. Pelajaran terbesar dari eskatologi ini bukanlah takut pada makhluk gelap, melainkan memperkuat iman agar kita mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Entah itu kebohongan yang dibisikkan ke hati atau kebohongan yang disajikan di depan mata dengan segala kemewahan. Menurut Anda, godaan iblis yang terus-menerus atau ujian Dajjal yang singkat dan masif, manakah yang merupakan tantangan terbesar bagi manusia modern? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini atau subscribe channel Legenda Indonesia dan Dunia
agar kita terus bisa membedah misteri dan filsafat kuno. Sampai jumpa di kisah berikutnya.